Selamat siang kepada teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Pada pembahasan kali ini, nama saya Samuel Denis, dan rekan saya Rachel Renaldus akan membahas tentang database System Development Lifecycle. Jadi pertama-tama, software dalam pengembangannya mengalami banyak hambatan. Banyak proyek yang terlambat, over budget, tidak dapat diandalkan, sulit untuk di-maintenance, dan bekerja tidak optimal. Hal inilah yang disebut dengan software crisis or software development. Sebagai solusinya, pendekatan diciptakan dalam mengembangkan software yang disebut dengan Information System Lifecycle atau Software Development Lifecycle. Dan dalam bidang database disebut dengan Database System Development Lifecycle. Jadi sebelum masuk ke dalam Database System Development Lifecycle, pertama kita akan membahas dulu tradisional lifecycle model yang dulu sempat dipakai. Nah, pada bagian ini kita akan membahas lifecycle tradisional yang menunjukkan beberapa properti yang didapati kurang lengkap dalam mengembangkan sistem database. Oleh karena itu, kita akan menunjukkan beberapa model software populer yang pernah digunakan dalam mengembangkan DBMS seperti waterfall model, prototype model, spiral model, dan rapid application development model. Jadi yang pertama ini ada waterfall model. Seperti yang kita lihat ini, bagannya adalah sekuensial. Nah, jadi waterfall ini jenis yang paling umum untuk digunakan. Kelebihannya ini mempunyai struktur properti yang mempunyai persetujuan kesepakatan di awal. Sehingga biasanya selesainya sih tepat waktu. Nah, sayangnya dia punya kekurangan, yaitu pada saat pengembangannya jika dia ingin menambahkan requirement atau fitur baru, nah itu sulit untuk menambahkannya karena udah disetujui di awal. Nah, ini biasanya terjadi karena perencanaan yang kurang matang. Jadi, dalam proses pengembangannya dia tidak memasukkan apa checking gitu. Jadi, udahlah kalau dari awal udah ditetapin begitu, susah untuk dirubah di tengah-tengahnya. Next, ada prototype model. Nah, jadi model prototype ini developer akan membuat prototipe secara garis besar yang memenuhi requirement dari user, tapi ini cuma secara garis besar, jadi simple terus basic banget code-nya. Keuntungannya sih user bisa ngelihat kira-kira gambarannya kayak gimana, apa softwarenya. Tapi sayangnya, kurangannya karena dibikinnya kayak basic doang. Kadang user tuh sering kira kalau prototipenya, oh simple banget, masa nanti dapatnya bakal begini sih, final produknya masa begini. Nah, jadi sehingga menurut user itu tidak memenuhi requirement. Selain itu, kalaupun ada perubahan dari apa yang dievaluasi, seringkali karena ada perubahan antara prototipe pertama dan dengan yang diberikan sama user, jadi kemungkinan dikembangkannya bisa ke arah yang berbeda. Jadi yang awal dikembangin bakalan beda dengan apa yang ada di final. Next. Ketiga ada spiral model. Ini gabungan dari model prototype yang kedua dan waterfall yang pertama. Nah, model ini secara iteratif akan minimalisir risk dan menganalisisnya nih. Jadi dalam pengembangannya, dia akan menganalisis, membuat prototype, dan menganalisis lagi. Nah, tapi model ini itu butuh banyak waktu dan biaya karena risk evaluation-nya kompleks nih. Selain itu, walaupun sistem revolusi pada setiap fase, kita tetap nih nggak bisa nambahin fitur pada software pada saat pengembangannya karena requirement-nya sudah di awal-awal kayak tadi dari si waterfall. Jadi udah di awal dari tetepin, jadi kalau di tengah ada perkembangan atau perubahan dia nggak bisa. Nah, model ini tapi bagus sih untuk pengembangan yang sudah ditelaah secara mendalam pada awal. Jadi kalau dia dari awal udah ngerti gambarannya dan udah fix, kayak ini sih bagus sih model ini. Oke, lanjut. Terus ada Rapid Application Development Model. Nah, model ini biarkan user coba aplikasi tersebut sebelum diserahkan nih. User akan memberikan feedback berdasarkan pengalaman mereka berinteraksi dengan sistem. Nah, kekurangannya adalah gambar terjebak dalam siklus berulang-ulang. Nih, misalnya tadi langsung dibikinin prototype. Nah, langsung deh si user pakai, terus dia ngasih feedback kan. Nah, tapi kurangnya ini bakal relatif banget tergantung sama kepuasan user. Jadi, setelah analisis dari sini dia bisa minta kurang lagi apa terus harus dianalisis lagi. Misalnya pas mau dikembangin lagi ada kurang lagi harus dianalisis lagi atau melalui desain lagi. Nah, dia akan terjebak dalam sistem berulang-ulang. Nah, pengembangan prototipe langsung dilakukan tanpa berdasarkan pada panduan. Nah, jadi itu nggak ada guide-nya ya.
dari apa yang user minta, oh gini, nanti si developer bakal langsung buat tanpa ada panduannya. Nah, setelah selesai, maka akan dievaluasi dengan catatan membutuhkan perubahan atau tidak. Nah, ini yang tadi, kalau ada perubahan, dia bakalan ngulang lagi ke semula. Terus kalau lagi ada perubahan lagi, harus ngulang lagi. Nah, jadi timeline-nya bisa berubah sih. Oke, selanjutnya baru masuk. Nah, di database system development lifecycle ini, kekurangan-kekurangan di traditional lifecycle itu bisa diatasi nih. Jadi database system development lifecycle berhubungan dengan lifecycle dari information system. Database system development lifecycle tidak selalu dilakukan secara sekuensial, tapi juga terdapat repetition pada stage melalui feedback loops. Nah, nggak kayak tadi waterfall yang cuma sekuensial dari atas ke bawah. Ini dia sekuensial juga, tapi ada feedback loops. Nah, ini merupakan diagramnya untuk database system development lifecycle. Pertama kita akan bahas dari atas. Yang pertama ada database planning. Nah, ini merupakan aktivitas yang memperbolehkan tahap pada database system development cycle agar dapat bekerja secara efisien dan seefektif mungkin. Nah, pada tahap ini, kita menetapkan mission statement yang merupakan tujuan dari aplikasi database. Sesudah mission statement ditetapkan, kita bisa menetapkan lagi mission objektifnya. Nah, setiap objektif harus bisa mengenali tugas apa saja harus disupport oleh database. Next. Nah, database planning ini harus memuat beberapa hal. Ada 4 ya. Jadi, pertama bagaimana data itu dikumpulkan, formatnya bagaimana, dokumentasi apa yang diperlukan, dan bagaimana desain dan implementasi yang harus dilakukan. Terus ada system definition. Nah, system definition itu menjelaskan lingkup dan batas dari sebuah database, sistem, dan major user view. User view itu menyatakan apa yang diperlukan oleh database system dalam point of view, peran atau jabatan tertentu, misalnya manager, dan bidang pada aplikasi perusahaan seperti divisi gitu, marketing atau stock control. Aplikasi database bisa memiliki lebih dari satu user. Dengan mengetahui user view, maka kita bisa memastikan tidak ada major user yang terlewat, serta membantu memberikan requirement untuk dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, ini representasi dari database system dengan multiple user view. Yang ketiga itu requirement collection and analysis. Proses pengumpulan dan penganalisan informasi dari sebuah perusahaan akan disupport oleh database system dan informasi tersebut nantinya akan digunakan untuk mengetahui user requirement untuk sistem yang baru. Nah, jadi informasi yang harus dikumpulkan itu deskripsi data yang digunakan or di-generate, detail bagaimana data digunakan atau di-generate, dan requirement tambahan untuk database system yang baru. Informasi dan analisa agar dapat diketahui requirement yang nantinya akan disisipkan pada database system yang baru. Nah, selain itu dilakukan pula penentuan bagaimana mengatur user requirement tersebut pada database system dengan multiple user view. Jadi ada 3 pendekatan di sini, yaitu pendekatan sentralistik, pendekatan view integration, dan gabungan antara keduanya. Nah, ini merupakan pendekatan secara sentralistik diagramnya. Kemudian selanjutnya pendekatan view integration akan dijelaskan oleh rekan saya, Rachel. Terima kasih Dennis. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai View Integration Approach. View Integration Approach merupakan data model yang merepresentasi single user view atau local data model. Setiap model terdiri dari diagram dan dokumentasi yang mendeskripsikan requirement untuk satu atau lebih, namun tidak semua user view pada database. Local data model nantinya akan digabungkan pada tahap database design untuk menghasilkan global data model yang akhirnya dapat merepresentasikan semua user view pada database. Berikut ini merupakan diagram dari View Integration Approach. Selanjutnya ada tahap database design. Pada tahap ini kita membuat desain untuk database yang akan memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan mission statement dan mission objektifnya. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan top down, bottom up, inside out, serta mix, yaitu yang merupakan gabungan dari bottom up dan top down. Selain itu, kita juga membuat data model yang memerlukan informasi mengenai entity, relationship, dan atribut. Melalui data model, kita dapat mengerti mengenai perspektif setiap user mengenai data, karakteristik dari data, penggunaan data dari berbagai user view. Ada 9 kriteria untuk menghasilkan data model yang optimal. Ada structural validity, simplicity,
expressibility, non-redundancy, shareability, extensibility, integrity, dan diagrammatic representation. Selain itu, ada 3 tahap dari database design, yaitu konseptual, logical, dan physical. Tahap pertama adalah konseptual. Pada tahap ini, kita membuat model dari data yang digunakan dalam perusahaan, dan data tersebut independen dari bentuk fisiknya. Selain itu, dibangun dari informasi pada spesifikasi user requirement. Tahap ini merupakan sumber informasi untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap logical design. Kedua, ada tahap logical design. Pada tahap ini, kita membuat model dari data yang digunakan pada perusahaan sesuai dengan data model yang spesifik, tetapi independen dari DBMS dan bentuk fisiknya. Dalam proses ini, model dites dan divalidasi dengan teknik normalization. Tahap ini merupakan sumber informasi bagi tahap selanjutnya, yaitu physical database design. Yang terakhir ada physical database design. Pada tahap ini, kita membuat deskripsi implementasi database pada storage kedua. Kemudian kita juga mendeskripsikan relasi, organisasi data, serta indeks yang digunakan untuk mengakses data secara efisien. Selain itu, kita juga mendeskripsikan integrity constraint dan keamanan yang ada. Pada tahap ini bisa disesuaikan dengan DBMS tertentu. Berikut ini adalah diagram dari database design. Selanjutnya adalah tahap DBMS selection. Pada tahap ini kita melakukan pemilihan DBMS mana yang cocok untuk mendukung database system. Pemilihan ini bisa dilakukan kapan saja sebelum tahap logical design, asal kita memiliki informasi yang memadai. Berikut ini merupakan langkah-langkah memilih DBMS. Pertama, menyatakan terms of reference of study, memilih 2 atau 3 produk, mengevaluasi produk, merekomendasi pemilihan, dan membuat laporan. Lalu, tahap selanjutnya adalah application design. Pada tahap ini, kita membuat desain dari user interface dan program aplikasi yang menggunakan database. Tahap ini memiliki 2 hal penting, yaitu transaction design serta user interface design. Tahap selanjutnya adalah prototyping. Pada prototyping, kita membuat model database system yang dapat dijalankan. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi fitur sistem, apakah sudah bisa berjalan dengan baik atau belum. Kedua, merekomendasikan perbaikan atau fitur baru. Ketiga, mengklarifikasi user requirements. Keempat, mengevaluasi kelayakan desain pada sistem. Tahap selanjutnya adalah implementation. Implementation ini kita melakukan pembuatan database dan desain aplikasi secara fisik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan Data Definition Language atau DDL untuk membuat database skema dan file database kosong. Selain itu, kita juga menggunakan DDL untuk membuat user view. Lalu kita menggunakan 3GL dan 4G untuk membuat aplikasi program, termasuk database transaction menggunakan Data Manipulation Language atau DML. Selanjutnya ada data conversion and loading. Pada tahap ini, kita melakukan transfer data ke database baru dan mengkonversi aplikasi yang ada agar bisa digunakan di database baru. Tahap ini diperlukan jika hanya ada database sistem baru yang menggantikan sistem yang lama. Tahap selanjutnya adalah testing. Pada tahap ini, kita menjalankan database system untuk memeriksa apakah ada error. Kita juga memeriksa apakah database dan aplikasi berjalan sesuai requirement atau sesuai yang diinginkan. Evaluasi dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Pertama itu adalah learnability, performance, robustness, recoverability, dan adaptability. Selanjutnya ada tahap operational maintenance. Pada tahap ini kita melakukan monitoring dan memelihara database system setelah melakukan instalasi. Ketika kita memonitor performa dari sistem, saya akan menjelaskan mengenai case tool. Case tool merupakan computer aided software engineering atau disebut sebagai software untuk mendesain dan mengimplementasi sistem informasi. Selain itu, case tool juga merupakan data dictionary untuk menyimpan informasi mengenai data pada database system. Case tool bisa digunakan untuk mendukung analisis data, lalu juga memperbolehkan adanya pengembangan pada data model. Selain itu, case tool juga bisa digunakan untuk melakukan prototyping pada aplikasi, serta membuat gambar diagram seperti data flow diagram atau entity relationship diagram.
Beberapa contoh dari case tool adalah diagram tools, process modeling tools, project management tools, documentation tools, analysis tools, design tools, configuration management tools, change control tools, programming tools, prototyping tools, web development tools, quality assurance tools, dan maintenance tools. Selain itu, ada pula kegunaan case tool dalam database, yaitu dapat digunakan pada segala tahapan dalam database development lifecycle. Case tool memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, pengembangan yang dilakukan akan menjadi semakin produktif, kualitas semakin meningkat, persiapan dan update dokumentasi dilakukan secara otomatis, mendukung prototyping dan pengembangan, serta mengurangi maintenance system. Sedangkan kekurangannya adalah cost menjadi bertambah, perlu dilakukan training untuk menggunakannya, kurang fleksibel dalam dokumentasi, serta implementasinya agak lambat. Berikut ini diagram dari case tool. Bisa dilihat untuk uppercase ada dalam tahap database planning, system definition, requirement, control analysis, database design, dan application design. Sedangkan untuk lowercase ada prototyping, implementation, data conversion dan loading, testing, dan operational maintenance. Sekian dari kelompok kami. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.